Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Zufani Syura dengan NPM 2201035. Di sini saya akan melakukan skills lab, yaitu physical examination of hematology problems. Ya, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Dr. Fatia, dokter yang bertugas di klinik Pasundan pada siang hari ini. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada kelainan darah yang terjadi pada tubuh anak ibu. Apakah ibu bersedia, Bu? Ya, baik, alhamdulillah ya Bu, kalau bersedia. Maka dari itu saya izin untuk mengidentifikasi identitas di anak ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik Bu, untuk nama lengkapnya dengan siapa anaknya? Oh ya, baik Bu, Putri ya Bu. Ya, baik Bu, Putri ini sekarang usianya berapa tahun? 4 tahun. Oh ya, baik Bu, 4 tahun ya. Nah, jadi Bu, sebelum dilakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan ke prosedurnya ya Bu. Ya, baik Bu. Baik, sebelum pemeriksaan di sini akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir sesuai dengan 6 langkah WHO. Setelah itu akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Baik, untuk yang pertama di sini kita lihat apakah pasien tampak sakit ataupun sehat, dan juga bagaimana posisinya, apakah saat ini bisa duduk ataupun berbaring seperti ini. Lalu cek kesadaran pasien, kemudian juga cek pernapasannya dengan mengukur respiratory rate, dan juga lihat apakah ada usaha bantu napas, dan cek pula apakah ada kianosis ataupun tidak. Lalu setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan nadi yang dapat dilakukan dengan memegang pergelangan tangan dari pasien dan hitung dalam 1 menit. Kemudian setelah itu ukur suhu tubuh, serta ukur panjang ataupun tinggi badan dan juga timbang berat badan dari anak yang diperiksa. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Pertama-tama lihat terlebih dahulu di bagian wajah apakah nampak gambaran fasis koli atau tidak. Lalu periksa rambut, apakah ada rambut kering ataupun rambut yang mudah dicabut. Nah, biasanya hal tersebut akan muncul pada anemia defisiensi besi. Lalu setelah itu periksa mata pasien, dan juga periksa konjungtiva apakah tampak pucat ataupun tidak, dan apakah terdapat pendarahan konjungtiva ataupun apakah tampak seperti sklera, tampak ikteri ataupun tidak. Lalu periksa hidung apakah terjadi epiktasis atau tidak, dan lalu lihat pemeriksaan mulut dengan melihat apakah bibir tampak pucat atau tidak. Kemudian lihat juga apakah mukosa mulut tampak pucat atau tidak. Lalu periksa lidah pasien apakah halus dan merah yang merupakan tanda anemia megaloblastik. Kemudian periksa apakah terdapat stomatitis angularis, oral patch yang merupakan tanda dari oral candiodosis atau candidiasis, dan juga periksa apakah terdapat tanda perdarahan gusi ataupun gum bleeding, dan juga apakah terdapat hematemesis ataupun tidak. Nah, baik, yang kedua di sini ada pemeriksaan neck ataupun leher ataupun pemeriksaan lymph node, di mana periksa secara sistematis lymph node mulai dari oksipital, kemudian ke pos aurikular, kemudian anterior dan posterior cervical, kemudian ke parotis, submaxillary, sublingual, axillary, dan juga lymph node inguinal. Kemudian catat hasil pemeriksaan mulai dari ukuran, jumlah lymph node yang teraba, kemudian bagaimana mobilitasnya, apakah ada nyeri ataupun tidak, dan juga periksa bagaimana konsistensinya pada setiap lymph node yang teraba. Baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan jantung menggunakan stetoskop. Baik, pada pemeriksaan jantung ini, apabila terdapat murmur yang terdengar pada saat auskultasi, kemungkinan pasien mengalami anemia yang berat sehingga pasien memerlukan tindakan medis segera. Lalu, hitung dan interpretasi hasil heart rate, kemudian lakukan auskultasi untuk menemukan apakah terdapat murmur sistolik pada katup jantung.
Nah, pemeriksaan jantung ini dapat dilakukan dengan posisi duduk maupun berbaring seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ada pemeriksaan abdomen. Lakukan inspeksi dan lihat apakah terdapat pendarahan dari umbilical cord ataupun ada venektasi atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hepatomegali. Untuk prosedur dan bagaimana cara memeriksanya, pertama, letakkan tangan kanan pemeriksa di sebelah kanan dari perut pasien secara bilateral dari musculus rectus abdominis. Lalu setelah itu minta pasien untuk bernapas secara dalam dan rabat tepi hepar dengan menggunakan jari pada saat pasien melakukan inspirasi. Kemudian tekan tangan kiri ke arah atas sehingga liver pasien akan mudah teraba oleh tangan yang sebelah kanan. Hepar secara normal tidak teraba, ataupun jika dapat teraba, biasanya sepanjang 1-2 cm di bawah artus costa dextra dengan tepi yang tajam. Nah, apabila hepar dapat teraba, tepi hepar yang normal akan terasa lembut, tajam, dan juga reguler, dan permukaan hepar akan teraba lembut. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan splenomegali atau pemeriksaan spleen. Untuk prosedurnya, pertama letakkan tangan kiri di sebelah posterior costa sebelah kiri, lalu minta pasien untuk bernapas secara dalam. Kemudian mulai palpasi bagian bawah sehingga pemeriksa dapat mengetahui kemungkinan adanya pembesaran spleen. Kemudian catat bagaimana permukaan kontur dari spleen. Ketika pasien inspirasi, lakukan penekanan dengan tangan kanan dan kiri dan rasakan permukaan spleen. Lalu nilai apakah terdapat pembesaran spleen dengan Schaffner 1-8, lalu buat garis imajiner Schaffner 1-8. Garis imajiner Schaffner ini ditarik dari left mid clavicula ke arah sias. Pastikan ini adalah spleen dengan menentukan incisuris lienalis. Kemudian, apabila spleen tidak dapat dipalpasi, periksa throat space, yakni lakukan perkusi pada linea axillaris anterior kiri pada ICS 8-10. Apabila ditemukan adanya dull pada hasil perkusi pada throat space, maka ini menunjukkan throat space terisi dan menunjukkan adanya splenomegali. Selanjutnya ada pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia ini dilakukan dengan memeriksa apakah terdapat pembesaran testis pada anak laki-laki ataupun tidak. Lalu setelah ini ada pemeriksaan anus. Untuk memeriksa anus dilakukan dengan melihat apakah terdapat melena atau hematochezia. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kuku. Pada pemeriksaan kuku ini nilai apakah kukunya itu pucat atau tidak, kemudian terdapat cyanosis atau tidak, dan apakah terdapat clubbing finger ataupun spoon nail. Kemudian periksa juga apakah palmarnya itu pucat atau tidak. Lalu setelah itu lakukan pemeriksaan pada sendi dan tulang, apakah terdapat hematosis ataupun nyeri pada tulang. Kemudian selanjutnya di sini ada pemeriksaan skin ataupun kulit. Pemeriksaan kulit ini bisa dinilai dengan melihat kulit apakah tampak pucat atau keabuan yang merupakan tanda dari hemosiderosis. Kemudian nilai apakah kulit tampak kering dan juga apakah terdapat purpura, peteki, ekimosis dan juga hematoma. Baik, di sini kita bisa menyimpulkan atau menyampaikan kesimpulan yang terdiri dari kemungkinan diagnosis dan juga hasil interpretasi. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada anak Ibu, kemungkinan anak Ibu ini mengalami anemia derajat ringan ataupun sedang yang dibuktikan dengan adanya pucat pada mukosa mulut, kemudian adanya pucat pada konjungtiva, serta pada kuku, telapak tangan, dan juga kulit. Baik Bu, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu kembali sesuai dengan standar WHO. Baik Bu, alhamdulillah telah selesai. Terima kasih telah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan pada anak Ibu. Semoga anak Ibu lekas sembuh dan lakukan pemeriksaan semoga anak Ibu lekas sembuh ya Bu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.